Halo para juru bicara, beasiswa merupakan bantuan pendidikan. Jika itu pajak, namanya bea cukai. Di episode ini kita mengundang para juru bicara yang telah mendapatkan beasiswa dari berbagai jalan. Mereka akan bercerita cara, doa, dan ajimat mendapatkan beasiswa. Tapi, apa benar beasiswa selalu dekat dengan orang dalam? Yang belum merasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak apa. Perkenalkan, nama saya Sasrani Utmalenti, biasa dipanggil Lenti. Halo, saya Lita. Saya Eka Anggriani. Nama saya M. Insonul Afif ya. Akrabnya dipanggil Afif. Nama saya Andrea Melana. Saya Hikmah Jailani, cuman sering disapa Imam. Alhamdulillah saat ini saya sedang menerima manfaat beasiswa Bidik Misi. Misi KIP. Bidik Misi angkatan 2019. Generasi Cahaya Pintar, Yayasan Baitul Mal. Beasiswa YBM PLN. Beasiswa Bank Indonesia. Bisa diceritakan nggak proses awal mendapatkan beasiswa? Proses awal sih kayak pertama kayak di-share kayak ada beasiswa nih di grup kayak gitu. Terus kayak saya kayak mulai usaha gitu mau ngedapetin beasiswa, siapa sih yang gak mau beasiswa kan. Nah terus dari situ saya mulai kayak mengumpulkan data-data, mulai dari situ terus mengikuti seleksi dan lain sebagainya, dan alhamdulillah saya lolos di beasiswa tersebut. Proses awal, ya kalau di UIN sedikit berbeda ya dengan univ yang lain. Nah kalau di UIN sendiri setelah diterima sebagai mahasiswa, resmi sebagai mahasiswa, itu beberapa bulan baru ada pembukaan pendaftarannya gitu. Itu apa aja sih syaratnya untuk mendapatkan beasiswanya? Syaratnya ada kartu KIP, itu salah satu syaratnya. Kemudian nilai rapot juga, ke sertifikat, piagam penghargaan, dan seperti itulah gitu. Awal dapat beasiswa, jadi dibilang ceritanya pas awal dapat beasiswa itu kayak gimana ya, usahanya itu banget, totalitas banget, kayak kita itu berusaha banget untuk mendapatkan beasiswa ini, karena kita kan dari luar daerah nih, jadi kita itu nggak nunggu terus misalnya dapat kiriman dari orang tua itu gimana. Nah jadi kita itu berhubung di sini juga kita nggak terlalu kenal sama orang kan, jadi kita tuh mengandalkan ojek online lah untuk pergi kemana, kesini kemari itu buat ngurus surat-suratnya, bolak-balik ke kampus, ke kos gitu. Jadi minta bantu juga sama kakak kelas kita juga gitu. Jadi usahanya itu benar-benar buat mendapatin beasiswa itu. Kalau proses ya dari awal nih, saya tahu informasi ada beasiswa Bank Indonesia itu dari semester 1 kan. Dari semester 1 itu pun dari teman-teman HMJ yang datang-datang gitu kalau ada beasiswa ini. Nah, saya mempersiapkan tuh dari semester 1 gitu. Karena juga beasiswa Genbi ini kan tidak memerlukan surat keterangan miskin. Nah, itu poinnya. Karena mungkin yang lain yang harus pakai surat itu ya saya tidak bisa penuhi persyaratannya gitu. Kalau ini gara-gara itu ya saya siapkan melalui IPK dan sebagainya biar itu bisa menunjang saya untuk bisa lulus ke beasiswa ini gitu. Terus saya daftar dan lulus wawancara. Setelah wawancara, nah di situ saya lulus terus langsung ikut ke pengurusan Genbi seperti itu. Proses awal dapat beasiswa sempat tidak nyangka sih dapatnya, tapi proses awalnya itu cuman bisa dibilang kayak coba-coba gitu kan. Saya sama teman rumah saya, waktu itu tuh juga kita mikir bahwa beasiswa ini bisa membantu keringanan dari orang tua gitu kan. Nah, saya coba-coba daftar, saya lengkapi persyaratan dari beasiswa tersebut, dan pas pengumuman tuh saya dinotis sama teman-teman berapa yang notis tuh, dan akhirnya saya dapat kan, dan tidak nyangka juga. Itu aja sih. Awalnya itu kan pada saat masuk di kuliah di UIN dan menerima informasi ada penerimaan bidik misi, dan kebetulan saya memiliki kartu Indonesia Pintar dan saya langsung mendaftarnya karena memang dibutuhkan untuk bidik misi itu. Saya mengurus beberapa administrasi seperti
surat keterangan tidak mampu, KIP, kartu keluarga, sama nilai raport dan hasil administrasi lainnya. Setuju atau nggak setuju sih kalau dapetin beasiswa itu harus ada orang dalamnya? Sebenarnya sih nggak terlalu setuju ya, karena itu kan kayak ya udah sih dari seleksinya kan kayak dari seleksi nilai dan lain sebagainya, kayak emang real kayak gitu, kayak nggak butuh orang dalam. Orang dalam nggak setuju. Kenapa? Karena ini dari perspektif saya ya, dari pengalaman pribadi, saya tanpa orang dalam, nggak ada orang dalam gitu. Bisa kok. Gitu. Menurut saya sih, saya nggak setuju sih. Karena memang saya di sini memang nggak ada, benar-benar nggak ada yang saya kenal gitu di sini. Jadi saya itu syarat kalau memang mau dapat beasiswa itu harus benar-benar berusaha gitu. Jadi harus syaratnya itu harus dipenuhi semua gitu. Nggak harus orang dalam juga, berarti harus kita usaha juga sendiri, harus totalitas banget gitu. Setuju atau tidak setuju? Orang dalam, waduh sensitif sekali ya. Karena mungkin persepsi keadaan sekarang kalau setiap mau masuk apa-apa itu harus orang dalam, itu udah dikenal ya. Tapi kalau kita lihat dari kualitas SDM yang ada di Genbi, khusus di UIN, mungkin kualitasnya orang-orang yang sangat berkualitas gitu. Mungkin ada beberapa anak dari jurusan tertentu gitu, nah dia sangat ahli dalam bidang itu gitu. Jadi tidak sembarang orang gitu buat dapat beasiswa. Dan juga di wawancaranya itu kan kita diminta bagaimana soft skill yang kita punya. Nah itu kita langsung betul-betul peragakan. Kalaupun yang bisa nyanyi, yang langsung nyanyi. Kalaupun bisa ini, yang lakuin itu. Jadi untuk orang dalam mungkin tidak ya. Tapi saya tidak tahu untuk beasiswa yang lain gitu. Kalau di Genbi enggak, insya Allah. Gimana ya jawabnya? Enggak setuju kak. Enggak setuju banget. Kenapa? Karena di luar sana masih banyak orang potensinya lebih besar. Dan masih banyak jiwa kompetensinya yang lebih besar daripada orang yang memakai orang dalam. Tapi dari sini merubah paradigma sendiri. Mungkin itu rezekinya. Kita kan tidak tahu porsi kebahagiaan dan rezeki orang tuh masing-masing berbeda-beda. Jadinya semungkin itu rezeki dia kak. Itu aja sih kak. Kalau dari saya sih, saya tidak setuju kalau ada orang dalam. Karena memang di luar sana masih ada beberapa teman-teman mahasiswa yang memang membutuhkan beasiswa itu, namun karena adanya faktor orang dalam itu memilih orang yang sudah mampu, dan di situ pemerataan untuk ketidakmampuannya itu tidak tercapai. Terus beasiswa yang mendapatkan itu digunakan untuk apa aja sih? Untuk ya membantu meringankan beban orang tua sih selebihnya kayak gitu. Untuk keperluan lain nggak ada? Nggak ada, karena emang beasiswa ini kan kayak untuk pembiayaan UKT-nya aja. Jadi nggak lebih dari itu, kayak cuma biaya UKT aja. Penggunaannya banyak, mulai dari kebutuhan ya, kayak kebutuhan pribadi, kemudian nggak lupa juga penunjang perkuliahan, kayak misalnya beli tas, beli HP gitu supaya lebih, apalagi kemarin kan COVID-19 itu kita sempat online, itu menunjang sekali. Kemudian ngasih orang tua, ponakan-ponakan kayak gitu. Ya biasanya sih tahulah kita anak rantau ya, jadi kita itu sebagian untuk kebutuhan sehari-hari, juga sebagian itu bayar kos lah, bayar air lah, bayar banyak dah kebutuhan kita. Jadi kalau gunain ya kan, kalau bayar SPP mungkin lebih kita dapat ya, lebih mungkin masih ada sisa lah. Nah setidaknya sisanya itu saya bisa ngurangin beban kedua orang tua ya, ngurangin beban. Kalau saya pakai backup untuk keseharian saya mungkin masih kurang gitu kan, karena tidak seberapa juga gitu. Mungkin yang saya udah bisa beli sendiri, mungkin saya bisa upgrade HP lah, apalah yang menunjang pendidikan saya. Mungkin kedepannya ini saya mau printer atau laptop lah yang saya mau up gitu, untuk menunjang saya ke depan gitu. Kalau benefit dari beasiswa yang saya dapatkan dari Gencar itu tidak berupa uang saku, jadinya digunakan untuk UKT, dibayarin langsung dari PLN
langsung berhubungan dengan bank dan kampusnya? Ya, kalau dipersenkan itu 20% saya kirim ke Bima buat adik dan orang tua, dan 50%-nya saya gunakan untuk kebutuhan kuliah, dan sisanya 30% buat belanja dan keseharian. Apakah kakak merasa terikat oleh program dari setiap kegiatan beasiswa ini? Enggak sih, karena kegiatan-kegiatannya tuh kayak nggak memaksa. Kalau emang nggak bisa sih ya nggak apa-apa di skip kayak gitu. Merasa terikat atau enggaknya ada sih gitu, ada beberapa hal yang mengikat gitu. Mulai misalnya dari segi nilai ya, dari IPK itu kalau turun itu biasanya dikasih SP dulu gitu. Kalau udah 2 kali turun diganti gitu. Dicabut gitu? Ya, dicabut. Dan kedepannya bayar sendiri gitu. Kalau menurut saya enggak, saya paling malah senang saya dapat ini, karena memang kita menunggu kegiatan yang kayak gitu untuk pengembangan diri kita. Kita menunggu kegiatan banyak banget. Biar lebih produktif juga ya? Iya. Kalau merasa terikat ya di Genbi ini kita benar-benar diikat ya. Tapi mungkin ada tujuan di balik itu gitu. Kita terikat ya seperti banyaknya, mungkin ada beberapa aturan yang tidak ada di aturan organisasi lain. Mungkin anak Genbi itu tidak boleh ngerokok, anak Genbi tidak boleh demo. Nah, hal-hal seperti itu yang buat mengikat kita, tapi itu untuk kebaikan kita gitu. Karena dari sana kita belajar, mungkin dari rokok nih kita tidak akan menjadi pribadi yang boros. Nah, dan demo juga kita juga harus cerdas, tidak hanya ngasal hidup mahasiswa tapi kita tidak tahu topik, kan itu menjadi suatu permasalahan juga itu. Jadi kalaupun terikat, alhamdulillah terikat, tapi banyak feedback yang saya rasakan dari situ. Kalau nilai semuanya mendukung kok, tergantung gimana kita gitu. Kalau kebetulan kan saya ekonomi dan saya berkecimpung di BI yang tidak jauh sama inflasi dan sebagainya, kebijakan terbaru yang sejalan lah gitu. Jadi tidak terlalu bermasalah. Gimana cara kita memposisikan diri aja gitu sih. Tidak, Kak, karena tanggung jawab saya sebagai ketua generasi Cahaya Pintar. Ketua? Iya, Kak. Oh, Ketua. Jadi ketuanya dipilih atau sukarelawan? Dipilih, ada votingnya. Tapi ketuanya harus dari semester 2 karena dalam jangka panjang program kerja kita sampai wisuda gitu. Oh, berarti lama ya? Lama, Kak, lama banget. Tidak terlalu terikat sih, karena memang tergantung situasi. Ada kegiatan lain atau enggak, bisa jadikan perbandingan buat ikut. Terus ada pesan nggak buat orang-orang yang sedang berjuang mendapatkan beasiswa? Buat teman-teman yang lagi proses untuk mendapatkan beasiswa, semangat terus buat kalian. Misal nih kalau kalian udah nggak lolos di beasiswa yang pertama, kan masih ada beasiswa yang selanjutnya. Yang penting tetap usaha gitu. Oke. Buat teman-teman yang sedang berjuang, yang sedang berusaha untuk mendapatkan beasiswa, tetap dijaga semangatnya, tetap berikhtiar, tetap berusaha. Insya Allah kalau memang teman-teman memenuhi kriteria dan juga sudah usaha maksimal, jangan lupa berdoa, insya Allah dapat gitu. Ada, jadi pesan saya untuk yang berjuang sekarang nih, yang mau dapatin beasiswa itu persiapin diri aja, persiapin diri, terus usahanya itu ditingkatkan lagi, sama persiapin apa saja yang di persyaratannya itu, lengkapi aja yang di sana. Oke, untuk teman-teman pejuang beasiswa ya, persiapin dari sekarang, terutama teman-teman yang semester 1, semester 3 besok, persiapin IPK itu, karena hal pertama yang paling dilihat adalah IPK. Ketika IPK kita rendah ya kita tidak akan dididik. Nah, persiapan yang kedua mungkin teman-teman juga bisa mempersiapkan soft skill yang teman-teman punya. Jangan sampai teman-teman tuh tidak punya keahlian
sama sekali gitu. Karena dengan keahlian itu yang akan menunjang teman-teman untuk lancar atau enak untuk berbicara gitu kan. Semuanya ada di soft skill itu. Dan mungkin ada sedikit kata-kata motivasi ya, yang benar-benar memotivasi saya sampai saya bisa dapat beasiswa ini. Ini dari yang saya suka ya, dari Zahwin Nur, ada stand up komedian. Dia bilang gini, sukses itu pertemuan antara kesempatan dan kesiapan. Kesiapan bisa kita siapkan sejak saat ini, dan kesempatan itu bisa kita cari. Jadi kita bisa simpulkan bahwa kesuksesan itu bisa kita ciptakan sebenarnya. Gitu. Pesan saya, jangan menyerah dan jangan putus asa, karena masih banyak beasiswa yang lain yang kalian ingin dapatkan, apalagi di lingkungan kampus Universitas Islam Negeri Mataram. Apalagi beasiswa adalah sebagai yang kita kejar sebagai kalangan mahasiswa kan. Jadinya tetap eksplor dari media-media kampus seperti UIN TV. Saya aja dapat informasi dari beasiswa IABM PLN ini dari UIN TV tersendiri sih, dari feed Instagramnya. Ya, pesan dari saya, tetaplah berusaha dan jangan cepat menyerah untuk mengurus beberapa administrasi yang memang sulit untuk didapatkan, namun akan ada hasil yang baik nanti dari usaha yang kalian lakukan.